Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan baginya neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa yang mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya, sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin agar di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, dan tidak mencatat perlakuan buruk mereka, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Diriwayatkan bahwa, suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam, diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, kitab Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan. 700 tahun sesudah suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Kitab Zabur pada malam ke-12 bulan Ramadan selang sesudah Kitab Taurat 500 tahun. Kitab Injil pada malam ke-18 bulan Ramadan sesudah Kitab Zabur, selang 1200 tahun dan Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan pada malam ke-27 Ramadan sesudah Kitab Injil selang 620 tahun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan, ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni dan sorga rindu kepada mereka. Hafaz Al-Kabir bercerita, bahwa Daud At-Tai berkata, saya tertidur pada permulaan malam di bulan Ramadan, pada waktu itu saya bermimpi sorga, dan saya duduk di tepi sungai yang penuh dengan mutiara dan permata indah. Tiba-tiba saya melihat bidadari dari sorga yang berwajah bersih, cerah, lagi kelihatan ramah. Saya lalu membaca, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan mereka pun seraya mengucapkan yang demikian itu dan mengatakan bahwa kami semua ini disediakan untuk mereka yang memuji Allah, yang berpuasa, yang ruku dan yang sujud di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, sorga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu, mereka yang membaca Al-Quran, yang menjaga lisannya, yang mau memberi makan kepada orang yang lapar, dan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa, apabila telah tampak tanggal pertama bulan Ramadan, maka berserulah aras, kursi, para malaikat dan segala sesuatu yang lainnya. Seraya berkata, beruntunglah umat Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka mempunyai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka telah dimintakan ampunan oleh matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan di laut, dan semua yang hidup di bumi. Baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali setan-setan terkutuk, dan di waktu pagi hari, tidak seorang pun dari mereka yang tidak diampuni, dan Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, serahkanlah pahala solawat dan tasbihmu sekalian dalam bulan Ramadan untuk umat Muhammad. Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang belum pernah mengerjakan solat sama sekali. Namun bila mana memasuki bulan suci Ramadan, dia selalu membersihkan dirinya, menghiasinya dengan pakaian yang bagus-bagus serta memakai wewangian dan ia mengerjakan solat. Bahkan ia mengqadha solat yang telah ia lalaikan selama ini. Seseorang bertanya kepadanya, mengapa engkau berbuat seperti itu? Ia menjawab, ini adalah bulan taubat, bulan rahmat dan bulan berkah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku sebab anugerahnya. Setelah laki-laki itu meninggal dunia, seorang laki-laki memimpikannya, dan dia bertanya, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Dia menjawab, Tuhanku telah mengampuniku,
karena aku telah memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu terbangun dari tidurnya di bulan Ramadan dan bergerak di atas tempat tidurnya, maka berkatalah malaikat kepadanya, bangunlah, semoga Allah memberkahimu dan kasih sayang kepadamu. Apabila ia berdiri dengan niat akan mengerjakan sholat, maka tempat tidurnya berdoa seraya berkata, ya Allah, berikanlah kepadanya balai-balai tempat tidur yang tinggi. Apabila ia memakai pakaian, pakaiannya berdoa, ya Allah, berikanlah ia pakaian dan perhiasan dari sorga. Apabila dia memakai sendal, maka sendal pun berdoa, ya Allah, kukuhkanlah kedua kakinya di atas jembatan Siratal Mustaqim. Apabila dia memegang gayun, maka gayun pun berdoa, ya Allah, berilah ia gelas-gelas dari sorga. Apabila dia mengambil air wuduk, maka air pun berdoa, ya Allah, sucikanlah dia dari segala dosa dan salah. Apabila dia mengerjakan sholat, maka rumah pun berdoa, ya Allah, lapangkanlah kuburannya, terangkanlah liangnya dan tambahlah rahmat kepadanya. Pada saat itu Allah pun melihat kepadanya dengan kasih sayangnya seraya berfirman, hai hambaku, engkau berdoa, dan aku mengabulkan, engkau meminta dan aku memberi dan engkau minta ampun, dan aku mengampunimu. Dalam suatu riwayat dari sebuah hadis, telah dikisahkan, bahwa, Ramadan pada hari kiamat besok akan datang dengan rupa yang sangat bagus, dan ia bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, hai Ramadan, mintalah apa hajatmu dan tolonglah mereka yang telah menunaikan hakmu. Maka Ramadan pun berkeliling di padang luas dan membimbing serta menolong orang yang telah menunaikan haknya. Kemudian berhenti di hadapan Allah Ta'ala berfirman, hai Ramadan, apa yang engkau kehendaki? Ramadan menjawab, aku menghendaki kiranya engkau memberikan mahkota kebesaran, maka Allah memberi 1000 mahkota kepadanya. Kemudian Allah memberikan syafaat kepada 70.000 orang yang berbuat dosa-dosa besar, dan mengawinkan mereka dengan 1000 bidadari, yang tiap-tiap bidadari mengasuh 70.000 gadis. Kemudian Allah menaikkannya di sebuah kendaraan, lalu Allah berfirman, mau apa lagi engkau hai Ramadan? Dia menjawab, tempatkanlah dia di samping nabimu. Maka Allah menempatkannya di sorga Firdaus. Allah berfirman lagi, hai Ramadan, apalagi yang engkau kehendaki? Ramadan menjawab, telah engkau laksanakan hajatku, ya Tuhan, di mana kemuliaan engkau? Maka Allah memberi 100 kota yang dibangun dari permata indah merah, dan batu pualam hijau, sedang di tiap-tiap kota berdiri 1000 istana megah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, barang siapa sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, apabila permulaan hari bulan Ramadan, maka angin meniup dari bawah aras, yang disebut Al-Mutsiratu, dan bergeraklah daun pohon-pohon sorga. Dari sana terdengar suara indah yang belum pernah didengar oleh siapapun. Para bidadari melihat ke arah suara itu seraya berkata, ya Allah, jadikanlah kami di bulan ini sebagai istri bagi para hamba-Mu. Maka tiada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan, melainkan dia dikawinkan oleh Allah dengan bidadari pingitan dalam kemah. Tiap-tiap bidadari mengenakan 70 perhiasan yang berbagai macam, dan bagi tiap-tiap perempuan sebuah balai tempat tidur terbuat dari batu-batu permata indah yang merah dan disulam dengan mutiara. Dan di atas tiap-tiap balai terdapat 70 kasur dan peralatan lain-lainnya dan 70 meja makan penuh dengan bermacam-macam makanan, dan ini disediakan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kecuali balasan amal baik yang dia kerjakan. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya, agar supaya mereka tidak ditimpa oleh 2 bahaya kegelapan. Nabi Musa bertanya, apakah 2 cahaya itu ya Allah? Allah menjawab, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa bertanya lagi, apakah 2 kegelapan itu? Ya Tuhan, Allah menjawab, yaitu kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mendatangi majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah mencatat tiap-tiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun. Dan dia akan bersamaku di bawah panji-panji aras. Barang siapa yang melanggengkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka tiap-tiap rakaatnya akan diberi 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka akan memperoleh perhatian Allah dengan kasih sayang, sedang aku menjaminnya di dalam sorga.
dan seorang wanita yang mencari keridhaan suaminya di bulan Ramadan, maka baginya pahala sebagaimana pahala Maryam dan Aisyah, dan barang siapa menolong keperluan saudara muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan menolong 1000 keperluannya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad bersabda, barang siapa memberi penerangan lampu masjid dalam bulan Ramadan, maka baginya cahaya di dalam kuburnya dan dicatat untuknya pahala orang-orang yang sholat di dalam masjid itu, dan para malaikat sama memohonkan tambahan kebaikan untuknya. Bahkan para malaikat pembawa aras pun memohonkan ampun untuknya selama lampu itu ada di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila permulaan bulan Ramadan, maka diikatlah setan dan jin yang durhaka, ditutuplah pintu-pintu neraka. Tidak sebuah pintu pun yang dibuka, dan dibukalah semua pintu sorga. Tidak sebuah pintu pun ditutup, dan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman 3 kali, adakah orang yang meminta, maka aku beri permintaannya, adakah orang yang bertaubat, maka akan aku beri taubat kepadanya, adakah orang yang meminta ampun, maka akan aku beri ampunan. Pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan, Allah Ta'ala membebaskan 1000 budak dari neraka yang seharusnya menerima siksa. Apabila di hari Jumat, maka tiap-tiap jam, Allah membebaskan 1.000.000 budak dari neraka, dan apabila hari akhir bulan Ramadan, maka Allah membebaskan budak sebanyak bilangan budak yang dibebaskan sejak pertama bulan Ramadan.